Halo, selamat datang kembali di episode ketiga Kreasi Hasil Bumi. Saat ini saya sudah berada di Laboratorium Pengembangan Teknik Industri Agro dan Biomedika. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wida karena saya mau membahas mengenai inovasi olahan produk hortikultura nih Bu. Boleh mungkin diperkenalkan dulu namanya dan di sini tuh sebagai apa? Saya Widayanti, saya salah satu peneliti di Pusat Agroindustri Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik Bu, jadi sebelumnya itu kami sudah sempat mendatangi salah satu UMKM yang menjual inovasi olahan salak. Jadi beragam banget olahannya itu, ada dari pai salak, ada dari kopi teh salak. Terus kemarin kebetulan kita itu sempat coba bikin pai salak gitu Bu. Nah dari situ tuh kami jadi tertarik banget untuk membahas lebih dalam lagi mengenai inovasi olahan salak ini. Nah pertama saya mau tanya nih ke Ibu. Mengapa sih pemanfaatan serta diversifikasi produk ini itu masih sangat minim saat ini? Gitu. Terkait buah salak ya? Iya. Mungkin saya akan sedikit menerangkan lebih dahulu ya buah salak sendiri. Misalnya karakter buah salaknya sendiri. Jadi kalau di produk hortikultura atau khususnya buah-buahan, salak ini kita kenal sebagai produk non-klimakterik, di mana produk non-klimakterik ini bahwa buah yang termasuk buah non-klimakterik ini harus dipanen pada umur tingkat kematangan optimal. Nah, hubungannya dengan pemanfaatan buah salak olahan yang tadi sudah disebutkan. Jadi terbatasnya olahan buah salak hingga saat ini seperti misalnya kita kenal misalnya manisan salak atau asinan salak, itu karena salah satu sifat kekurangan dari buah salak ini yaitu dia mengandung fenolik yang sangat tinggi. Jadi dia mudah sekali berubah warna mungkin ya menjadi brownie, sehingga kalau kita ingin mengolah buah salak lebih lanjut, kita memang harus ada pre-treatment yang harus kita lakukan untuk mengurangi terjadinya browning. Seperti apa tuh Bu contohnya? Misalnya kita harus merendamnya dengan salah satu larutan, misalnya ada larutan garam atau metabisulfit ya, ya dia food grade bisa digunakan. Hal ini untuk membantu agar nanti kenampakan dari si buah salak olahan ini tidak terlalu browning begitu ya, tidak terlalu coklat. Maka dari itu kenapa olahannya jadi terbatas juga karena selain browningnya itu, si buah salak ini memiliki aroma yang tidak terlalu kuat. Kemudian juga rasa yang mungkin jika diolah terkena panas begitu ya pada saat pengolahannya dia akan hilang. Jadi memang kita perlu effort yang lebih lagi ya untuk dapat mengolah si olahan salak ini untuk bisa mempertahankan aroma dan flavornya. Jadi mungkin kenapa beberapa sebabnya itu olahannya dari waktu ke waktu memang hanya di itu saja. Walaupun kita memang tadi sebutkan ada misalnya pai gitu ya, tapi mungkin rasa salaknya mungkin sedikit gitu ya, sudah tertinggalnya sedikit. Jadi kita memang apalagi sebagai peneliti ini salah satu yang harus kita teliti mungkin ya, mempertahankan bagaimana flavor aroma si buah salak ini tetap bertahan ketika diolah. Jadi ketika dia dipanaskan ya, kalau pengolahan kan biasanya dipanaskan tuh, jadi flavornya akan menghilang. Bagaimana caranya agar flavornya tetap bertahan? Itu sih tantangan dari olahan si buah salak. Tapi ada nggak Bu caranya untuk tetap mempertahankan rasa si salak itu sendiri? Kalau rasa biasanya kita memang lebih ke segar ya. Kalau untuk olahan tuh bagaimanapun kita sudah melakukan suatu treatment ya. Entahlah itu suhu tinggi begitu ya, kemudian juga karena mungkin rasa salaknya ada sepatnya, manisnya kurang, kita sudah tambahkan gula begitu ya, sehingga kalau untuk dapat mempertahankan produk atau mempertahankan aroma flavor salak ya kita harus sebetulnya mengkonsumsi buah salak segar atau bisa juga diminimali proses. Misalnya dengan buah segar salak itu kita kupas, kemudian jadi ready to eat ya. Kita pakai coating ya, yang edible coating, atau kita ya bisa juga dengan manisan salak itu sebetulnya kita juga sudah mencoba untuk mempertahankan rasa salak itu agar tetap seperti buah segar. Itu sih beberapa upaya yang sampai saat ini sudah dilakukan oleh peneliti di bidang hortikultura ini. Oke, berarti penyebab kenapa produk itu tuh masih sangat minim karena faktor-faktor tersebut ya Bu? Beberapa
diantaranya, betul. Oke, Ya. nah tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol dulu kan, Bu. Terus saya sempat dengar kalau Ibu tuh sempat melakukan penelitian mengenai salak. Ya, Nah, betul. itu tuh tujuannya tuh untuk apa dan mengapa Ibu tertarik untuk meneliti produk salak itu? Baik, sebetulnya saya bidang saya itu penanganan segar hortikultura secara umum ya. Salah satunya ini buah salak. Nah, biasanya kalau produk hortikultura ini kita sudah kenal memiliki umur simpan yang sangat pendek. Jadi ketika kita sudah panen, kalau kita petik, umur simpannya sampai kesegaran tertentu bisa dipasarkan itu sangat terbatas. Demikian itu buah salak. Jadi buah salak ini kalau kita petik kemudian kita simpan di suhu ruang, itu kita bisa mempertahankannya sekitar 5 hari dengan parameternya itu misalnya kulitnya masih mudah dikupas begitu ya, jadi kesegarannya tetap terjaga. Jadi kami mencoba untuk yang hortikultura ini mencoba beberapa teknologi bagaimana memperpanjang umur simpan salak ini tidak hanya 5 hari. Jadi karena mungkin perlu juga saya informasikan bahwa kita adalah salah satu penghasil salak terbesar. Kemudian kita juga sudah melakukan ekspor yang cukup besar baik ke negara-negara ASEAN maupun ke negara Asia seperti RRC begitu ya, importir salak kita terbesar. Nah, untuk mencapai RRC misalnya Cina itu kita perlu waktu shipping sekitar misalnya 5 hari. Jadi sampai ke pemasaran bisa jadi sampai 7 hari. Jadi kita mencoba untuk bagaimana untuk mempertahankan kesegaran salak lebih dari 7 hari sehingga ketika dipasarkan di Cina, salak itu tetap dalam kondisi segar. Sebetulnya itu yang sudah. Sedangkan untuk olahan, mungkin sementara ini olahan terbatas hanya untuk di lokal di wilayah Indonesia saja. Jadi kita belum melakukan ekspor besar ya dalam bentuk olahan. Jadi buah segarnya aja gitu ya. Buah segarnya saja. Oke, saya mau nanya nih, menurut Ibu apakah penting bagi generasi muda nih yang menonton untuk mendukung dan terlibat dalam inovasi olahan hortikultura ini? Oh iya. Kenapa? Kenapa ya? Karena gini, salak ini salah satu buah prioritas yang memiliki potensi yang cukup besar. Ya. Nilai ekspornya sebetulnya sangat tinggi. Begitu. Jadi sebetulnya untuk generasi muda, untuk generasi selanjutnya mengenal salak lebih lanjut itu untuk selain untuk apa ya? Mendukung devisa negara begitu ya. Juga sebenarnya salak ini sesuatu yang buah yang eksotis yang memang bisa digali pada masa-masa selanjutnya yang bisa menjadi buah utama Indonesia yang dijadikan komoditas ekspor sehingga memang mungkin secara ekonomi dapatlah diandalkan sebagai salah satu buah ekspor Indonesia. Jadi kalau dan kenapa generasi muda perlu tahu karena ini potensi yang perlu digali dan memiliki bukan potensi ya. Kedepannya itu kalau dikelola atau kita bisa memperpanjang umur simpan atau juga mungkin bisa mendiversifikasi beberapa produk olahan menjadi khas dari Indonesia, itu akan sangat menguntungkan secara ekonomi dan mendukung devisa negara. Gitu sih secara besarnya mungkin gitu ya. Oke, jawabannya luar biasa banget ya Bu, terima kasih. Nah, itu tadi kan pertanyaan dari aku ya. Sekarang aku masih mau Ibu tuh menjawab pertanyaan tapi dari sini. Jadi nanti ini aku bantuin pegang, ntar Ibu buka, ntar Ibu jawab. Gitu ya. Saya buka? Boleh. Menurut Ibu, bagaimana salak berpotensi dalam diversifikasi produk hortikultura? Ya, karena tantangannya sekarang masih cukup besar, di mana browning itu salah satu masalah yang perlu dipecahkan dalam olahan produk olahan salak ini, sehingga memang kita masih perlu ya untuk meneliti lebih jauh dengan teknologi yang sederhana biasanya ya, mudah untuk diaplikasikan sehingga salak ini menjadi olahan yang memang memiliki tadi yang dibilang salak itu memang olahannya benar-benar berasa salak begitu. Tidak hanya ketika kita makan salak olahan hanya berasa manis dan sebagainya, sehingga kita bisa mempertahankan flavor, aroma, rasa salak itu di
produk olahannya. Jadi memang kalau kita mau diversifikasi produk olahannya, kita harus pegang kuncinya dulu begitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pegang, kita bisa mempertahankan aroma, flavor dan browningnya kita minimalkan, berarti diversifikasi produk olahan itu tidak masalah. Jadi mau dibikin apapun tetap bisa. Berarti gitu kuncinya 3 itu ya, rasa, flavor ya, aroma dan browning ya. itu. Oke. Next, boleh Bu dibuka. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi persepsi masyarakat bahwa salak hanya cocok dikonsumsi dalam bentuk segar? Sebetulnya memang mungkin produk segar itu akan lebih baik ya kita konsumsi begitu ya. Kita kadang-kadang makan buah segar itu akan lebih selain vitaminnya kita bisa mempertahankan, kemudian juga kita merasakan bentuknya atau warnanya begitu ya, beda ketika sudah diolah ya. Tapi ada keterbatasan di umur simpan tadi, jadi kita juga mungkin mendorong selain kita mengkonsumsi buah dalam kondisi segar, kita juga tidak ada salahnya ketika teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan sudah tertanggulangi begitu ya, kita bisa mengkonsumsi buah salak olahan tanpa mikir vitaminnya udah habis nih, atau kok rasanya sudah berkurang sama nih, mungkin terlalu banyak bahan-bahan tambahan ya. Betul ya. Kemudian juga kalau untuk yang salak segar ini, kalau kita misalnya posisi di Papua ya pengen makan salak begitu, sementara umur simpannya masih relatif pendek, masih belum menjangkau begitu. Jadi untuk daerah-daerah seperti itu kita tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi buah salak olahan, misalnya terolah minimalis begitu, di mana pada saat salak dalam terolah minimalis ini rasa salaknya bisa dipertahankan, aromanya bisa dipertahankan. Seperti tadi misalnya manisan salak, itu kalau kamu makan salak mungkin salak manisan ya, itu rasanya masih tetap, walaupun ada tambahan manisnya atau agak ada asam sitratnya sedikit, itu nggak masalah. Jadi tidak ada salahnya juga kita mengkonsumsi bahan olahan produk olahan segar dari buah-buahan ya. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu mengapa penting untuk mengembangkan? Kenapa kita perlu diversifikasi olahan supaya kita nggak bosen sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen makan salak, ya olahannya cuma itu doang gitu ya, cuma misalnya manisan salak aja. Tapi ketika kita sudah dapatkan teknologi yang utamanya mempertahankan flavor, aroma, dan mengurangi browning tadi, kita bisa olahan apapun kita bisa buat ya, kayak tadi. Misalnya kalau pie yang kemarin kita makan, salak rasa salaknya sedikit ya. Kalau misalnya sudah teknologinya terpenuhi nih, kita makan apapun berasa salak segar ya. Jadi maksudnya oke-oke aja gitu untuk diversifikasi apapun bisa jadi, mau dodol salak, mau apapun. Jadi kita tetap makan salaknya. Jadi sebetulnya untuk supaya tidak bosan dan ya diversifikasi itu penting ya, karena yaitu menghindari kebosanan itu ya dari produk-produk yang sudah ada, gitu aja sih. Oke, boleh. Selanjutnya. Nah, ada 2. Oke. Menurut Ibu, bagaimana peran pemerintah, industri, dan akademisi dalam mendukung pengembangan diversifikasi pengolahan salak saat ini dan ke depannya? Kalau saya sebagai peneliti mungkin hampir sama juga seperti akademisi. Jadi kita melakukan penelitian-penelitian ya terkait buah salak ini, entah itu untuk memperpanjang umur simpannya, kemudian juga dari segi pengolahannya. Sedangkan yang jadi masalah biasanya para perajin atau yang melakukan pengolahan ini terkendala di pasar ya. Jadi kalau misalnya salaknya sih laku begitu, tapi kalau ketika kita sudah jadikan olahan ya, kecuali mungkin keripik tadi ya, keripik salak oke lah pakai vacuum frying begitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita bikin dodol salak, ada nggak sih yang minat begitu ya? Jadi dari segi ini pemerintah kalau untuk UMKM saya pikir sudah cukup banyak juga memberikan kemudahan untuk misalnya untuk modalnya begitu ya, dan bimbingan teknis. Kadang-kadang kami juga melakukan bimbingan teknis
ke perajin-perajin dan itu biasanya didukung oleh pemerintah. Jadi dukungan pemerintah, kemudian juga dari akademisi dan peneliti untuk mengitukan salak ya, apa yang namanya, mengembangkan begitu ya. Itu saya pikir cukup ini ya, hanya memang dari segi pasarnya yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan sampai setelah produk olahan itu jadi salak sudah diolah tapi tidak ada pembelinya. Itu salah satu sebetulnya masalah besar di setiap produk olahan ya. Jadi kalau kita bilang dengan tidak mengkonsumsi salak, tapi kita bisa mengolah salaknya menjadi olahan. Tapi setelah jadi olahan, apakah peminatnya, konsumennya sebesar konsumen segar ya. Jadi kita harus produk kamu pasti laku gitu. Olahan kamu pasti laku dengan pasar yang sudah ada disediakan atau ditunjuk oleh pemerintah. Oh kamu nanti langkahnya begini-begini. Jadi sementara ini sih dukungan dari kami sudah cukup. Oke, berarti meskipun udah banyak teknologi yang berdatangan, kita tetap harus memperhatikan pasar-pasarnya ya Bu. Iya dong, iya. Gitu. Karena nanti kalau misalnya udah diolah, petani nggak sudah nggak ada yang beli. Iya benar, malah ntar jadi nggak kemakan. Gitu. Boleh selanjutnya yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu apa strategi terbaik untuk mengenalkan pangan lokal salak kepada pasar nasional dan internasional? Apa tuh? Apa ya? Kalau untuk saat ini mungkin pasar internasional banyak untuk buah segarnya ya. Iya. Untuk olahannya mungkin masih skala lokal. Mungkin ada sedikit-sedikit kalau ikut pameran di luar negeri mungkin sudah juga coba diperkenalkan. Kemudian kenapa salak ini diperkenalkan? Dia sebetulnya kalau dari segi kandungan seperti buah lainnya ya, vitamin C-nya banyak begitu ya. Kemudian juga kita karena kita salah satu produsen terbesar salak di dunia, jadi kita sebetulnya memang wajib mengenalkan bahwa kita memiliki potensi ekspor buah-buahan lokal eksotis yang bisa menjadi salah satu yang mensupport devisa negara dari produk hortikulturasi seperti itu. Dan memang diakui juga oleh teman-teman yang sudah lama tinggal di luar ya, bahwa salak ini atau buah-buah kita memang tidak kalah dengan buah-buah yang lain. Dan salak ini eksotis karena memang kita salah satu produsen terbesar di dunia. Ya. Untuk saat ini di posisi keberapa tuh? Saya kurang tahu ya. Saya terakhir baca tuh 4 kemarin. Okay. Mungkin sekitar itu ya. Yeah. Tapi maksudnya kita mempunyai potensi untuk mengembangkan menjadi eksportir utama buah salak. Oke Sobat Kreasi, nggak kerasa udah 1 jam kita bersama, dan dari sini tuh saya menyadari bahwa Indonesia itu dipenuhi oleh banyak sekali bahan baku pangannya yang bisa diolah dengan berbagai macam cara. Tadi juga saya udah sempat diajarin untuk cara bikin pie salak yang tentunya nggak kalah menarik dan unik dari olahan salak lainnya. Terima kasih Ibu untuk pengetahuan barunya hari ini. Terima kasih juga Sobat Kreasi yang udah menonton sampai saat ini. Saya Sheila, pamit undur diri. Naik perahu ke Pulau Seribu, pulang-pulang membawa bekal. Pangan lokal beragam bermutu, mari olah untuk Nusantara.